Jadi di sini kita hari ini melaksanakan praktikum kimia. Untuk kelompok saya, di sini saya tidak sendiri. Di sini ada teman saya Bayu, Fahri, Hamas, dan juga Inayah. Hari ini kita akan melakukan 2 praktikum, yaitu yang pertama ada penentuan sifat asam dan basa pada periode ketiga, dan juga yang kedua ada praktikum elektrolisis. Aja, let's check it out. Kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu menguji sifat senyawa oksida magnesium. Setelah menyala, jepit MG dengan penjepit logam. kita siapkan 5 cm ini logam magnesium. MG-nya. Kemudian bakar di atas keramik. Sediakan keramik untuk landasan pembakarannya. Gunakan Nah, Kita mulai bakar nanti apinya taruh logam Mg. ya. Waduh. Oke, kita masukkan, tunggu sampai Setelah pembakaran terbakar. selesai, masukkan abu hasil pembakaran ke dalam tabung reaksi. Bentar, kita tunggu dulu. sampai abu toh, baru masuk sini. Kita lihat sudah menjadi abu. Kemudian kita masukkan ke tabung reaksi. Cukup tambahkan 1 ml aquades. Kemudian dikocok sampai larut. 1 mili. Ada tabung ukur ya? Kemudian kita kocok. Sampai larut. Kemudian kita sediakan kertas lakmus untuk menguji Sampai enggak? Hasil pengukuran. periksa. Bukan. Ini enggak sih? Nah, itu. pH 10. Oke, kita akan masuk ke percobaan yang kedua, yaitu menentukan sifat oksida belerang. Di sini sudah tersedia belerang. Kemudian kita ambil menggunakan sendok bakar atau spatula besi. Setelah kita ambil, kita siapkan spiritus untuk media pembakarannya. Sampai terbentuk api warna biru. Tarik perut ya. Enggak sampai pencet semua. Aja dibateni. Aja bateni tarik perut. Udah belum? Masukin sini, masukin. Jangan, api biru tuh, api biru. Masukin, langsung masukin, langsung diaduk. Nah, Tunggu sampai pembakaran selesai. Tunggu sampai pembakaran selesai. Kayak mercon korek. Atau labu telah Di Udah. samping-samping Udah. labu dan lemir terdapat asap-asap putih. Kemudian kita uji dengan kertas lakmus. Kemudian kita lihat ke indikator universalnya untuk menguji keasam atau basanya. Kita memasuki praktek ketiga, yaitu elephant toothpaste. Kita akan uji coba menggunakan peralatan yang sudah tersedia di sini, yaitu H2O2, kemudian gelas ukur, pewarna, dan lain sebagainya. Masukkan dulu H2O2 ke dalam gelas ukur sebanyak 25 mm. Untuk memudahkan, kita menggunakan corong. Kita tuangkan ke dalam gelas ukurnya. hey guys, mau pakai apa nih? Ya, mau apa yuk? Kemudian masukkan 1 sendok sabun ke dalam gelas ukur. kayak EM4 ya. Itu. Tambahkan pewarna secukupnya. Itu bereaksi ya? Hijau aja. Warna. Kita coba pewarna-warna hijau. Kita tambahkan pewarna. Cekap. Dan aduk sebentar. Kemudian kita aduk dulu. Selanjutnya Kemudian kita masukkan 1 sendok iodida. 1 sendok pucuk kecil. Tambahin iodida.
Kamu ambil Seberapa? satu kecil. Kecil saja. Yang itu. Sudah tercampur bahan-bahan tadi. Kita lihat. Inilah elephant toothpaste. Fungsinya? Percobaan ketiga berhasil. Elephant toothpaste dengan menggunakan H2O2 dan iodida. Kerja yang kedua yaitu percobaan elektrolisis. Kita akan menggunakan CuSO4 kemudian dicampur dengan karbon. Sebelumnya kita persiapkan dulu statis yang sudah ada terpasang labu U. Kemudian kita masukkan larutan CuSO4 ke dalam tabung U. Kita masukkan sampai hampir penuh. Kita persiapkan karbonnya yang dicapit oleh penjepit buaya. Kemudian kita hubungkan ke listrik DC. Ingat, yang merah itu positif, yang merah positif, dan yang hitam negatif. Ingat, yang merah positif ini menandakan anoda, kemudian yang hitam ini itu negatif menandakan katoda. Kita masukkan karbon ke dalam tabung U. Kemudian kita masukkan setelah kita masukkan, kita hidupkan power supply. Kita tunggu beberapa menit. Kemudian kita lihat perubahannya. Kita lihat ini anoda akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Yang ini menandakan akan mengeluarkan gas oksigen. Kemudian pada katoda kita lihat dengan jelas ini akan terjadi pengendapan larutan tembaga di bawah yang berwarna kuning. Kemudian kita masuk elektrolisis yang kedua, yaitu percobaan menggunakan KI. Setelah kita siapkan statis dan tabung U, kita masukkan larutan KI ke dalam tabung U tersebut. Kita gunakan corong untuk memudahkan memasukkan larutan KI ke dalam tabung T. Kita masukkan. Dikit lagi dan. Oh. Kita masukkan Cu sebagai anoda dan paku sebagai katoda. Kemudian kita nyalakan power supply-nya. Kita lihat di sini pada Cu akan terbentuk seperti larutan kuning yang menandakan seperti lunturan kunyit. Kemudian di katoda kita lihat akan terjadi gelembung-gelembung yang menandakan ada O2 di sini. Bekas dari anoda kita tetesi menggunakan larutan amilum. Maka akan terbentuk larutan kebiru-biruan. Kemudian yang katoda kita masuki indikator PP. Nah, akan terbentuk warna keungu-unguan.